Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fillah rahimahullah, puji syukur tidak bosan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan karunia-Nya sampai saat ini memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk kita bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal saleh yang mudah-mudahan thalabul ilmi yang menjadi salah satu amal saleh yang kita laksanakan menjadi wasilah Allah mengumpulkan kita bukannya di surga, bukannya di dunia, tapi juga di surga yang lebih baik. Amin. Ikhwani fillah rahimahullah, pada kajian Ahad sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkirah karya besar dari Imam Al-Qurtubi, dan pada sore ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang bab maja'a anna syaitan yaqulu al-mayyita inda mautih, bahwa syaitan datang menemui mayit ketika mayit ini mengalami proses sakaratul maut. Imam Al-Qurtubi menyampaikan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza kana indal mauti, apabila menghadapi sakaratul maut, qa'ada indahu syaitanani, duduk di sisinya dua syaitan, al-wahid an yaminihi, yang satu berada di sebelah kanannya, wal akharu an shimalihi, yang satu lagi berada di sebelah kirinya, falladzi an yaminihi ala sifati abihi, yang sebelah kanan dia menyerupai sosok ayahnya, yaqulu lahu, yang mengatakan kepadanya, ya bunayya inni kuntu 'alaika syafiqan wa la tuhibban, wahai anakku, aku adalah orang yang sangat menyayangimu, sangat mencintaimu, walakin mutu ala dini nasara wa huwa khairul adyan, tetapi walakin mut ala dini an-nasara, namun matilah kamu dalam agama Nasrani, wa huwa khairul adyan, dan dia adalah agama terbaik. Walladzi an shimalihi ala sifati ummihi yaqulu lahu, dan yang sebelah kirinya itu sebagai sosok ibunya, dia berkata kepadanya, ya bunayya kana batni laka wi'a'un, wahai anakku, dahulu perutku menjadi tempatmu tinggal, wa thadji laka saqa'un, dan dadaku menjadi tempat kau minum, wa fakhdi laka waqa'un, dan pahaku menjadi tempat engkau berbaring, walakin, akan tetapi, mut ala dinil yahud, matilah kamu dalam agama Yahudi, wa huwa khairul adyan, dan dia adalah agama terbaik. Ikhwani fillah rahimahullah, dalam bab ini Imam Al-Qurtubi mencantumkan sebuah hadis yang walaupun ternyata ketika ditahqiq diteliti oleh para ahli hadis, di antaranya oleh Imam As-Suyuti, juga Imam Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa kata Imam As-Suyuti, hadis ini tidak ditemukan sandarannya. Ya. Bahkan oleh para ulama disebut hadis ini adalah termasuk kategori hadis maudhu, hadis yang palsu.
Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari konteks hadis ini, maka secara syarat memang betul bahwa hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sanadnya yang maudhu, yang palsu. Tetapi bukan berarti bahwa setan tidak datang ketika orang itu menghadapi sakaratul maut. Ya, jadi ini yang harus kita catatkan, dan kita tidak boleh kemudian menjatuhkan atau menyalahkan Imam Al-Qurtubi karena beliau seorang ulama yang sangat besar. Beliau punya karya monumental, beliau punya tafsir Al-Qurtubi, beliau punya kitab At-Tazkirah dan kitab-kitab yang lainnya. Ini adalah salah satu hadis yang beliau cantumkan. Ya, ketika beliau salah dalam mengambil sebuah hadis, maka insya Allah wa ma'jur, beliau tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena motif beliau adalah ingin memberikan kepada kita motivasi agar kita senantiasa menjaga diri kita agar tidak tergelincir ke dalam jurang kemaksiatan, ke dalam jurang kekufuran sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Nah, ikhwan fillah, jadi yang patut kita garis bawahi di sini adalah bahwa dhaifnya hadis ini bukan berarti menafikan bahwa syaitan itu datang kepada orang yang menghampiri sakaratul maut. Ya, karena kalau secara umum hadis palsu itu atau hadis dhaif kita nyatakan bahwa tidak bisa diterima 100% matanya, maka ada hal yang sebetulnya justru bertentangan. Kalau kita lihat misalnya di ayat Al-Quran, di surat Al-A'raf, Allah menyebutkan bahwa salah satu upaya setan untuk menggoda kita adalah la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata setan, kata iblis bahwa aku akan duduk, akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kata setan, aku akan mendatangi mereka dari sebelah kanan, aku datangi mereka dari sebelah kiri, dari depan, dari belakang. Ya, apa motifnya? Supaya mereka semua tersesat dari jalan Allah yang lurus. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain bahwa tidak salah bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan setan untuk mengganggu umat manusia. Bahkan ketika manusia itu menghampiri kematiannya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah atau sebuah hadis juga dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ya, ada orang dalam hadis disebutkan ada seseorang yang ketika hidupnya sepanjang hidupnya dia melakukan amal soleh, menjelang kematiannya dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dijadikan ahli neraka. Ada orang yang sebaliknya, sepanjang hidup dia melakukan amal ahli neraka. Tetapi menjelang kematiannya beliau bertobat, lalu kemudian setelah bertobat dia meninggal dunia, maka Allah pun masukkannya ke dalam surga. Nah, dalam beberapa hadis yang lain, Rasul pernah suatu ketika beliau ketika berada di medan perang, beliau bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau yang lain, "Wahai sahabatku, bagaimana menurutmu tentang si fulan? Tuh, si fulan yang di sana." Kata sahabat-sahabat Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, wa min ahlil jannah." Dia adalah calon ahli surga. Kenapa mereka bisa menyimpulkan bahwa sahabat yang Rasul tunjuk adalah calon ahli surga? Karena mereka melihat betapa orang ini sangat heroik ketika mengikuti berbagai peperangan yang diikutinya bersama dengan Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, tetapi ketika kemudian Rasul mengatakan la huwa min ahlina, orang ini adalah calon ahli neraka, maka para sahabat yang mendengar kalimat itu dari Rasulullah SAW, mereka kaget. Kok bisa ya? Orang sehebat beliau, orang sejaga beliau, orang seberani beliau disebutkan oleh Rasul sebagai ahli neraka. Kira-kira apa yang akan kita rasakan kalau kita mendengar pernyataan Rasul ya kepada orang yang kita tahu sepak terjangnya, kita tahu track recordnya sangat bagus? Pasti kita juga akan kaget seperti para sahabat. Tapi kemudian para sahabat yang mendengar Rasul mengatakan demikian, mereka karena kepo penasaran, mereka ikuti sahabat ini. Sahabat ini lari ke sana diikuti, lari ke sini diikuti. Sampai
suatu ketika di medan perang itu sahabat yang oleh Rasul disebutkan sebagai yang mantan sahabat yang oleh Rasul disebutkan sebagai ahli neraka ini, dia terkena sayatan pedang musuh, kemudian jatuh dari kudanya dan tubuhnya sudah penuh dengan luka. Nampaknya dia tidak sanggup menahan derita luka yang ada di tubuhnya. Ketika dia menahan rasa sakit itu sudah luar biasa sakitnya, maka kemudian orang ini mengambil sebuah pedang atau pisau yang ada di dekatnya, kemudian menusukkannya ke perutnya. Ya, kalau orang Jepang itu apa istilahnya? Harakiri ya. Ketika samurai kalah, maka dia harus bunuh diri. Maka orang ini kemudian membunuh dirinya dengan pisau atau dengan pedang yang dia temukan di sampingnya. Lalu dia menusukkan ke perutnya sampai kemudian meninggal. Lalu kemudian sahabat ini baru kemudian yakin bahwa oh ternyata betul Rasul orang ini adalah ahli neraka. Kenapa? Karena walaupun dia ikut dalam berbagai peperangan yang dijalani bersama Rasulullah SAW, tetapi di akhir hayatnya orang ini digoda oleh syaitan. Dia tidak sanggup menahan derita, tidak mampu bersabar dalam menahan rasa sakitnya, hingga kemudian dia bunuh diri dan meninggal sebagai orang yang mati konyol, bukan mati syahid. Walaupun dia meninggal di medan perang. Nah, iman fillah, maka sebetulnya dari hadis ini, sekalipun tadi mohon maaf secara sanad hadis ini dikategorikan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif atau bahkan maudhu, ya hadis palsu. Tetapi kita layak mengambil ibrah. Ya, ketika kita apalagi tadi membandingkan dengan hadis Rasul yang lain, membandingkan dengan kisah-kisah yang dialami di zaman Rasulullah SAW, maka ibrah yang patut kita ambil adalah hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai mereka tergelincir di akhir hayat mereka atau di akhir hayat kita. Ada sebuah fenomena yang cukup kalau bagi saya ini patut kita cermati dan patut kita berikan perhatian lebih. Saya teringat dulu ustaz saya cerita, ada sahabatnya beliau, seorang ustaz juga, tetapi ketika sakit beliau kemudian harus dirawat di rumah sakit Kristen. Ya, seperti sekarang kan pasien-pasien COVID itu banyak yang dirawat di rumah sakit Kristen, ya katakanlah di mana-mana. Nah, ternyata apa yang disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau ini terjadi sekarang. Ya. Jadi ketika ada seorang pasien Muslim dirawat di rumah sakit Kristen, itu mereka setiap hari berhadapan dengan syaitan. Baik itu syaitan yang tidak kita hindari ataupun syaitan yang memang dalam wujud sebagai syayatinul ins, sebagai syaitan dari kalangan manusia. Ustaz itu menyampaikan bahwa orang yang dirawat di rumah sakit Kristen itu setiap waktu mereka hampir melihat tulisan-tulisan, kalau kita mungkin quotes yang diambil dari kitab suci mereka. Ya, jadi kalau kita mungkin di rumah sakit Islam gitu ya, ada beberapa yang pasang ayat kursi misalnya, ada yang pasang surat Al-Ikhlas dan sebagainya. Ini di gereja mereka pasang tulisan-tulisan yang dikutip dari Bible, dari Injil. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mudah-mudahan pasien ini ketika meninggal baca ayat itu. Kemudian yang kedua, ada fenomena di mana di rumah sakit itu kemudian diputarkan setiap pagi dan sore atau bahkan sepanjang waktu nyanyian-nyanyian gereja. Bukan sholawatan, tapi nyanyian-nyanyian gereja, bahkan khotbah-khotbah para pendeta. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya para pasien ini mereka kemudian kalau orang Kristen panceng dengan akidah Nasraninya, kalau orang non-Kristen mereka bisa mengikuti ajakan para pengkhotbah itu. Ya, bahkan saya juga mendengar dari ustaz saya itu ada yang bahkan dengan jelas-jelas, dengan terang-terangan dibaptis oleh pendeta yang datang atau yang ditugaskan di rumah sakit tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh syaitan untuk menggelincirkan umat manusia walaupun dia sebelumnya hidup dalam keislaman yang sangat baik.
Ya di ayatnya bisa jadi seperti itu. Nah kemudian Allah. Nah ini juga yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa jangan kita tinggalkan ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut dari keluarga kita. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah capek untuk mentalkinkan, katakan orang yang kita talkinkan tidak juga menyebut la ilaha illallah, maka gantian dengan yang lain. Jangan kita tinggalkan. Khawatir apa? Khawatir setan begitu datang dan kemudian menyesatkan orang yang kita cintai itu. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama yang sangat luar biasa, beliau ketika menghadapi sakaratul maut, beliau ini menangis terseduh-seduh. Ya, menangis terseduh-seduh, kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Mahdi, ya, wahai Sufyan atau wahai Abu Abdullah, apa yang kau lihat? Kenapa kau menangis? Apakah kau melihat dosamu yang begitu besar? Padahal kau kan seorang ulama, seorang hamba Allah yang soleh. Artinya sebesar-besarnya dosa seorang abid, seorang zahid, maka tidak akan sebesar dosa para pendosa. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wallahi la dzunubi ahwanu alayya min hada. Demi Allah, dosa-dosaku lebih ringan bagiku dibandingkan dengan ini. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku inni akhafu an uslabal imanu qabla mauti. Sungguh aku takut imanku dicabut sebelum aku meninggal. Maka kalau kita lihat Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang luar biasa, beliau sangat mengkhawatirkan agamanya teralihkan oleh setan, akidahnya teralihkan oleh setan, apalagi kita yang jika dibandingkan dengan beliau, keimanan kita tidak ada apa-apanya, kesolehan kita tidak ada apa-apanya, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau-beliau itu. Tapi beliau sangat takut bahwa imannya akan dirampas, diselewengkan, dialihkan oleh setan sebelum dia meninggal dunia. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat salah satu doa yang Allah ajarkan kepada kita agar kita pancet dalam akidah kita, Allah mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati-hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kau beri kami hidayah. Kita ini sudah mendapatkan hidayah. Kita ini sudah berada dalam jalan yang lurus. Kita sudah berada dalam ajaran Islam. Kita sudah menjadi ahli ibadah. Jangan merasa jongjol. Selama hayat masih dikandung badan, maka siapapun masih berpotensi istiqomah atau masih berpotensi tergelincir ke dalam jurang kemaksiatan. Maka Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan kau palingkan hati kami, jangan kau condongkan hati kami setelah kau beri kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami darimu kasih sayangmu. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan agar kami tetap berada di jalan Allah yang lurus, berada dalam jalan yang benar. Ya, makanya kenapa kita kemudian diwajibkan membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jangan dipahami bahwa kita ini sedang tersesat, bukan. Kan ada orang misionaris. Mereka mengatakan umat Islam itu, ya, termasuk Nabi mereka, katanya Muhammad itu, kata mereka
adalah orang yang tersesat dan mereka mengakui kesesatan mereka. Apa bukti pengakuan mereka? Bukti pengakuan mereka adalah mereka dalam sholatnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka menyadari mereka orang-orang Islam itu, kata mereka nih, berada dalam kesesatan. Bapak-bapak, kita ini, kata mereka, dipandang sebagai orang-orang yang mengakui kesesatan kita. Makanya kita minta hidayah, padahal bukan begitu. Kita ini sudah berada di jalan yang benar. Dan kita minta agar Allah tetap membiarkan kita berada dalam rel yang benar, di jalan yang lurus, tidak memalingkan dari jalan yang lurus. Nah, ikhwan fillah, ada sebuah kisah yang ini juga patut kita jadikan sebagai ibrah. Ya. Ada yang pernah mendengar kisah tentang seorang rahib bernama Barshisha? Pernah mendengar kisah Barshisha? Bukan Barenyisha, ya, kalau shisha itu kan rokoknya orang Mesir yang besar itu, ya. Bukan. Ini seorang rahib yang dikenal sangat soleh, yang dikenal sangat alim. Rahib Bani Israil, namanya Barshisha. Barshisha ini ada dua versi. Yang pertama, dia ini adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah yang konsisten melaksanakan ibadah di Sauma'ah. Sauma'ah itu adalah apa ya namanya, mungkin kalau sekarang sinagog, ya, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, ya. Jadi Barshisha ini dia beribadah di sebuah Sauma'ah. Kemudian ada seorang wanita pengembala kambing, ya, wanita pengembala kambing yang kemudian mengembalakan di samping atau di dekat Sauma'ah itu. Kalau kata orang Jawa, witing tresno jalanan soko kulino, gitu ya. Karena sering ketemu, sering melihat, akhirnya dia jatuh cinta. Maka Barshisha ini kemudian dia digoda oleh setan, ya, digoda oleh setan. Kalau kamu suka, deketin. Kalau sudah dekat, nanti silakan lakukan yang kamu mau. Ya, mumpung nggak ada orang. Setan kemudian berhasil menggoda Barshisha, maka Barshisha pun kemudian berbuat zina dengan wanita itu. Dan ketika Barshisha berbuat zina, dia mulai merasa takut. Dia merasa takut, merasa khawatir. Khawatir kalau dia ini ketahuan. Ya. Lalu kemudian ketika si Barshisha ini merasa takut, kata setan, kalau kau takut ketahuan, bunuh saja dia. Lalu kuburkan wanita itu di Sauma'ah, di tempat ibadahmu. Karena orang-orang gak akan ada yang percaya kalau kamu adalah orang yang berbohong, kamu berani berbuat zina dan sebagainya. Kenapa? Karena dia punya track record yang sangat baik. Maka godaan setan ini kemudian diaminkan oleh Barshisha. Maka Barshisha pun kemudian membunuh wanita ini, kemudian menguburkan wanita ini di Sauma'ah, di tempat ibadah. Nah kemudian setelah dibunuh, apa yang terjadi? Wanita ini disebutkan punya 4 saudara. Ya, lalu 4 saudara ini menanyakan kepada Barshisha tentang keberadaan adiknya. Ya. Dan Barshisha ini dia awalnya berbohong, tapi lama-lama dia ketahuan juga. Ya, lama-lama dia ketahuan juga bahwa dialah yang telah membunuh wanita ini. Dan yang unik di sini adalah bahwa Barshisha ini yang asalnya dia sangat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia oleh setan awalnya digelincirkan, kata setan, ketika Barshisha bingung dia harus berbuat apa, kata setan, karena aku yang telah membuatmu melakukan hal ini, maka akulah yang juga akan membuatmu selamat dari kejaran orang-orang. Ya, tapi ada syaratnya, kata setan. Apa syaratnya? Sujudlah kepadaku. Nah ternyata Alhamdulillah Barshisha ini yang tadinya seorang rahib yang sangat-sangat alim, yang sangat-sangat abid, rajin ibadah, dia kemudian menjadi
seorang penyembah syaitan dan mati dalam kondisi menyembah kepada syaitan. Nah, di versi yang kedua disebutkan bahwa pada zaman itu ada seorang wanita gila. Ya, seorang wanita gila, dia juga memiliki beberapa orang saudara laki-laki. Kemudian ketika wanita ini sebetulnya dia itu dibuat gila oleh syaitan. Dibuat gila oleh syaitan karena ada ya dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa usapan syaitan itu bisa membuat orang menjadi gila. Wanita ini kemudian dibuat gila oleh syaitan. Kemudian ketika wanita ini gila, maka saudara-saudaranya diberitahu oleh syaitan bahwa di sana ada seorang laki-laki, ada seorang rahib yang bisa mengobati saudari perempuan kalian dari kegilaan. Maka mereka pun sepakat untuk menitipkan adik perempuannya kepada seorang rahib bernama Barsisha, ya, agar diobati. Mungkin kalau istilah sekarang diruqyah gitu ya, supaya diruqyah. Ya, hari pertama, kedua nggak ada masalah. Lama-lama dalam masa perawatan itu ternyata Barsisha ini dia tergoda oleh wanita yang asalnya gila tadi, kemudian berbuat zinalah Barsisha dengan wanita tadi. Dan ketika dia membunuh, ya, kata syaitan, kuburkan dia di tempat tinggal, di tempat ibadah. Maka dikuburkan di Soma itu. Lalu kemudian syaitan datang kepada kakak-kakaknya yang laki-laki dalam mimpi mereka. Ya, jadi disebutkan syaitan datang, ini makanya syaitan itu bisa datang kepada kita dalam mimpi kita. Makanya Rasul menyatakan, ketika ada di antara umatku yang mengaku bertemu dengan aku, maka itu adalah aku. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Ya. Oke. Jadi setan datang ke dalam mimpi kakak-kakaknya tadi, kemudian setan mengatakan bahwa adikmu yang perempuan sudah mati dibunuh oleh Barsisha dan dikuburkan di Soma. Ya. Maka semuanya saudara-saudara ini ketika bangun mereka kaget. Mereka kaget dengan apa yang mereka jumpai dalam mimpi mereka. Maka yang satu kemudian singkat kata mereka itu berkumpul. Kemudian yang satu menceritakan kepada yang lainnya. Saya mimpi saya itu begini, bahwa adik kita yang perempuan yang kita titipkan ke Barsisha itu dibunuh ternyata dan kemudian dikuburkan di Soma. Lalu kemudian kata yang kedua, demi Allah, apa yang kamu lihat seperti aku lihat dalam mimpiku tadi. Kata yang ketiga, demi Allah, aku pun melihat yang sama dalam mimpiku. Yang keempat sama, demi Allah, aku pun melihat hal yang sama dalam mimpiku tadi. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa pasti ada yang tidak beres dengan adik itu. Ya, kemudian mereka pun mendatangi Barsisha dan menginterogasi. Ya, menginterogasi berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi yang mereka temukan, karena mimpinya sama semuanya. Ya. Tapi kemudian mereka, ya karena biasa kalau istilah kita apa ya, parang-parang gitu ya. Barsisha tidak mengakui, mereka juga ngotot gitu ya. Mereka juga tidak punya bukti karena mereka jadikan bukti hanya sekedar mimpi mereka. Kemudian mereka datang kepada raja. Mereka datang kepada mereka dan mereka meminta untuk mengusut tuntas peristiwa pembunuhan adiknya. Karena adiknya dikatakan tidak ada hilang, ya, dititipkan ke Barsisha tapi tidak ditemukan ada di tempat Barsisha. Barsisha hanya menyebutkan bahwa adiknya itu kabur melarikan diri. Nah sampai kemudian Allah dalam kondisi yang seperti itu Barsisha didatangi oleh syaitan. Kata syaitan, wahai Barsisha, karena aku yang membuatmu melakukan dosa-dosa itu, maka akulah yang bisa menyelamatkanmu dari kejaran orang-orang itu. Akulah yang bisa menyelamatkanmu dari masalah ini juga. Tapi dengan satu syarat katanya. Apa syaratnya? Kata setan, syaratnya adalah kamu harus sujud kepadaku. Maka aku akan membuatmu terbebas dari segala gugatan yang akan ditimpakan kepadamu. Maka Barsisha pun mau sujud kepada setan yang menyesatkannya. Nah, singkat kata, kemudian raja mendatangi Barsisha dan Barsisha kemudian diobrak-abrik
somaannya dan dibongkar, ternyata ditemukan ada jenazah perempuan di soma itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya Barsisa dia protes kepada setan, ya, kepada setan yang menyesatkannya, dan setan mengatakan, ana bari, aku berlepas diri darimu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama kali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Aku pun sesungguhnya takut kepada Allah Rabb alam semesta. Jadi setan yang awalnya menjanjikan ini kepada Barsisa, ketika kemudian Barsisa dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan dari saudara-saudara perempuan itu dan dituntut oleh raja, kemudian setan mengatakan, inni bari'un minka, aku pun berlepas diri darimu. Inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah. Dan ketika itu kemudian raja pun memberikan hukuman kepada Barsisa, dan Barsisa mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal asalnya dia seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwani fillah rahimakumullah. Baik, selanjutnya Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah riwayat, wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal salah seorang ulama yang menjadi imam madhab yang 4, hadartu wafat Abi Ahmad, aku menghadiri proses wafatnya ayahku Ahmad, wa biyadi al-farqah bi ashudda lihyaihi, dan di tanganku ada secarik kain, ada selembar kain untuk mengikat janggut beliau. Fakana yaghridu thumma yafiq, kadangkala beliau pingsan, kemudian kadangkala beliau sadar kembali. Wa yaqulu biyadihi, lalu dia berkata sambil berisyarat dengan tangannya, la bu'dun, la bu'dun. Ketika ditalqin, dia malah mengatakan la bu'dun, la bu'dun, tidak, menjauhlah. Fa'ala hadza miraran, beliau melakukan hal ini berkali-kali. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada beliau, ya abati, ayyu syai'in ma yabdu min, wahai ayahku, kata beliau, apa yang Anda lihat? Faqala, Ahmad bin Hanbal mengatakan, inna syaitana qa'imun bihadai 'adin ala anamilihi. Syaitan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dia mengatakan, ya Ahmad, futtuni wa ana aqulullah. Dia mengatakan, wahai Ahmad, ikutilah aku, turutilah aku. Dan aku mengatakan tidak sama sekali. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, bahwa ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, beliau seringkali mengatakan tidak. Ya. Kata beliau, tidak, menjauhlah. Ya, sambil Imam Ahmad ini menatap kepada ke salah satu sudut, ke salah satu arah, lalu ditanya oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wahai ayahku, apa yang kau lihat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sungguh aku melihat syaitan. Ya. Artinya penampakan syaitan ini dilihat oleh Imam Ahmad, sementara oleh anaknya tidak terlihat. Ya. Syaitan berdiri di sampingku sambil menggigit jari jemarinya dan mengatakan, wahai Ahmad, ikutilah aku. Artinya syaitan ini mengajak agar Imam Ahmad pun melakukan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan akidah tauhidnya dan melakukan kemaksiatan sebelum menutup kehidupannya. Nah, tetapi oleh para ulama hadis disebutkan bahwa hadis ini pun terindikasi dhaif. Ya. Sekali lagi bahwa kita di sini sekalipun hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini cenderung dhaif, tetapi ada ibrah yang sangat besar yang harus kita jadikan sebagai pelajaran, adalah hendaknya kita menjaga akidah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah kita beramal soleh sepanjang tahun, sepanjang waktu, kita kemudian disesatkan oleh syaitan sehingga tergelincir melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditutup atau menutup usia dalam kondisi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kalau kita lihat berbagai hadis dan ayat yang kita baca, banyak sekali yang mengajak kepada kita, yang memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada suatu ayat yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulullah, berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Di ayat ini ada sebuah kalimat yang menarik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah suruh di sini siapa? Orang yang beriman. Biasanya kalau Allah menggunakan harfu nida, Allah menggunakan kata seru, ya, panggilan, biasanya diikuti dengan kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Beriman kemudian bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian shaum. Ini juga sama, perintah melaksanakan shaum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar. Tapi di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah kalian. Orang sudah beriman kok disuruh beriman lagi? Ya. Orang sudah beriman disuruh orang untuk beriman lagi. Ternyata kata para ulama tafsir, maksud dari kata aminu, berimanlah kalian, adalah usbutu ala imanikum. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beriman, tapi kita harus mengistiqomahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dalam keimanan. Maka bagi mereka, kata Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Ya. Dan Rasul pernah diminta oleh seorang sahabat sebuah nasihat. Kata beliau, wahai Rasulullah, berikan kepadaku nasihat yang tidak akan aku mintakan kepada siapapun selain engkau. Maka Rasul berpesan, kata Rasul, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Iman kepada Allah, maka menjaga keistiqomahan dalam beriman kepada Allah ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Sebab syaitan sangat mungkin menyesatkan kita, bahkan ketika kita berada dalam kondisi sakaratul. Makanya ada seorang ustaz yang berpesan kepada kita, kalau kita punya keluarga, punya saudara yang dirawat di rumah sakit, sebisa mungkin kalau rumah sakit sudah mengatakan sepertinya sudah tipis harapan. Ya, misal sudah tipis harapan. Kalau saya, ya seperti yang beliau sarankan, mendingan dibawa pulang. Karena kalau di ruang ICU, biasanya kan isolasi ya, di ruang ICU itu biasanya tidak boleh dijenguk oleh
keluarga, tidak boleh ditunggu oleh keluarga. Padahal apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim ketika menghadapi sakaratul maut? Yang dibutuhkan adalah dibimbing, ditalkinkan untuk tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih mending Allah kalau rumah sakit itu adalah rumah sakit Islam. Mungkin ada dokter, ya. Paman saya dulu ketika bekerja di rumah sakit Islam, beliau menyebutkan bahwa ketika ada seorang pasien yang sudah kritis, beliau kerap kali mentalkinkan kepada orang itu kalimat la ilaha illallah. Tapi bayangkan bagaimana kalau kemudian rumah sakit itu tidak membolehkan siapapun untuk melakukan talqin. Apalagi kalau rumah sakitnya rumah sakit Kristen, yang rasa-rasanya tidak ada atau tidak sangat kecil lah kemungkinannya suster di sana, perawat di sana bisa mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita karena bisa jadi justru ketika sedang menjalani perawatan yang sangat intens di rumah sakit, keluarga kita itu kemudian oleh syaitan digelincirkan sehingga melepaskan akidah Islamiyah, melepaskan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka saya sangat sedih ketika ada beberapa orang ulama, beberapa orang ustaz, beberapa tokoh agama Islam yang harus meninggal di rumah sakit Kristen, kemudian meninggal dalam kondisi isolasi, tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Ya, sudah ketika meninggal tidak ada yang mentalkinkan. Yang kedua, setelah meninggal tidak dimandikan dengan syariat Islam. Ketika setelah dimandikan juga tidak disolatkan sebagiannya. Selain tidak disolatkan juga tidak dikuburkan secara syariat Islam. Maka sungguh ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Seperti yang tadi dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sungguh dosa-dosaku, sungguh aku tidak takut dengan dosa-dosaku. Maksudnya dosa-dosaku itu terlalu kecil, masih ringan. Kenapa? Karena aku yakin Allah dengan Maha Pengampunnya pasti akan mengampuni sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Tapi yang aku khawatirkan adalah aku khawatir bahwa keimananku akan dicabut sebelum aku meninggal dunia. Karena kalau iman kita sudah dicabut, iman kita sudah lepas dari kita sebelum kita meninggal dunia, maka sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul pernah bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dan dalam tubuhnya, dalam dirinya ada kesyirikan, ada benda-benda yang dikeramatkan, yang dijadikan sebagai media untuk melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan ma'aflah abadan. Kalau kamu meninggal dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'aflah abadan, kamu tidak akan pernah bahagia selamanya, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Ya, Rasul pernah menyebutkan ada seorang laki-laki meninggal, kemudian di tangannya ada sebuah tali, ada setas tali yang melingkar ya di pergelangannya, dan tali ini dianggap sebagai tali yang bisa menjauhkan mara bahaya, dianggap jimat. Maka kata Rasul, orang ini meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bapak-bapak yang masih suka pakai cincin, ini hati-hati. Kalau misalnya cincin yang dipakai oleh bapak-bapak itu dianggap sebagai cincin yang mendatangkan hoki dan sebagainya, maka saya sarankan lepas sebelum meninggal dunia. Ya, bukannya dilepas secara fisik, tapi harus kita lepaskan secara hubungan. Ya, jadi jangan sampai cincinnya dilepas, tapi hati kita masih meyakini bahwa cincin itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan hoki, keberuntungan untuk kita semua. Itu barangkali bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita selamanya mampu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, agar kita tidak disesatkan, tidak disesatkan oleh syaitan, yang memang syaitan itu ingin agar manusia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ustaz, di dalam tadi yang hari terakhir seseorang itu dalam menghadapi maut, apakah bisa dilihat dari tanda-tandanya, ataukah memang untuk menghadapi kematian itu tidak ada seorang pun yang bakal tahu gitu, Ustaz? Ya. Karena ada orang yang bisa yang terasa sarina katanya, oh iya ini jadi bager, oh ini jadi ke masjid deh, jadi dalam itu langsung maut gitu. Apakah bisa dilihat dari tanda-tandanya? Ya, sebetulnya kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, Allah mengatakan innallaha indahu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun ma taksibu gadan. Al-ayat. Sesungguhnya hanya milik Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ya, hanya milik Allah lah ilmu tentang apa yang ada dalam rahim. Kata Allah, seseorang tidak akan tahu kapan dia akan meninggal. Seseorang juga tidak akan tahu di mana dia akan meninggal. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok hari. Maka kalau kita melihat ayat ini, berarti sesungguhnya kematian ini menjadi sesuatu yang pasti tapi misteri. Ya, misteri sebabnya, misteri waktunya, misteri caranya dan sebagainya. Ya, adapun sebagian orang ada yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang menjadi syarat kematian. Ini saya pikir tidak bisa dipastikan. Ya, kadang ada orang yang seperti tadi ya, kisah gitu ya, untuk juga ke masjid gitu. Ternyata ada juga yang malah sebaliknya umurnya jadi panjang gitu. Ada juga yang malah sudah soleh, beberapa lama kemudian dia tersesat lagi. Jadi sudah hijrah, dia balik lagi kepada jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan. Ya, jadi saya tidak berani menyebutkan bahwa ada tanda khusus bagi orang yang meninggal. Tapi kalau kita kembalikan kepada isyarat yang Allah sampaikan di Al-Quran, juga yang Rasul sampaikan dalam hadis, maka ini menjadi sebuah misteri yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu Ustaz, misalkan ada orang yang sakit kritis, atau yang sakit kritis itu sempat ucapin la ilaha illallah, setelah mengucap la ilaha illallah, terus misalkan yang dia itu dia baca Al-Quran, baca Al-Quran yang itu bermanfaat sih buat si orang yang lagi sakit itu, kan mau ucapin la ilaha illallah terus nggak mungkin juga ya. Ya, pertama Rasul menganjurkan kita agar mentauhidkan orang yang menghadapi satu maut dengan la ilaha illallah. Kalau kita sudah menyaksikan orang ini mengucapkan la ilaha illallah, sebetulnya bisa cukup. Tapi karena kita belum yakin bahwa dia ini nanti kan mungkin bisa bernafas, jadi kalau tiba-tiba ternyata syaitan akan menyesatkan lagi kan, wallahu a'lam, gitu ya. Maka sebaiknya kita tetap dawamkan, ya, membaca la ilaha illallah. Adapun berkaitan dengan Al-Quran, apakah ada manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Ya, ketika kita memberikan isyarat kepada orang yang sakit kritis, kemudian kita katakan, saya baca Al-Quran ya, tolong menyenangkan. Maka saya bisa meyakinkan bahwa Al-Quran itu bisa memberikan ketenangan bagi orang yang ada dalam kondisi sakit. Ya, kan Al-Quran itu, kan Allah mengatakan, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah. Kenapa harus diam dan mendengarkan? La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang sedang sangat kritis, kemudian dibacakan ayat Al-Quran,
kemudian terlihat ya kalau misalnya lihat ada apa itu di layar ada rekaman jantung gitu ya, jadi bagus. Ini yang konyol sekarang, ada orang sakarat kemudian sama anaknya, "Mah, kita TikTok yuk." Pada lihat video itu, ya ini kan luar biasa juga. Seorang ibu sedang sakarat, dia sudah tidak respon apa-apa. Kemudian ketika kata anaknya, "Mama, kita TikTok yuk," di video, terus ibunya gerak tangannya. Subhanallah. Ya, ini bukan masalah, tapi subhanallah gitu ya. Kok diajak TikTok dia baru respon. Nah, ini khawatir. Kita pun karena kondisi kita ketika sakaratul maut itu sangat ditentukan oleh apa yang kita perbuat selama hidup kita sebelumnya. Ya, saya pernah lihat orang yang sangat kritis, bahkan anak kecil, ketika dia berada dalam perawatan yang sangat intensif di rumah sakit, dia masih melantunkan kalam ilahi, membacakan ayat-ayat yang sudah dihafal. Kalau yang tadi malah TikTok dan ibunya juga malah respon juga. Kan emang doyannya begitu. Ya. Doyannya begitu, tapi ketika ada anak yang kritis dan dia rutinitas membaca Al-Quran, maka yang dia lontarkan dan misalnya adalah ayat Al-Quran. Saya pernah lihat video anak Palestina ketika Gaza itu dibombardir oleh orang Israel, hancur rumah mereka. Kemudian ada anak Palestina itu usianya, ya saya pikir paling tua juga 7 tahunan. Karena ketika itu stok obat bius di rumah sakit habis semua, ya. Stok obat biusnya habis karena rumah sakit juga waktu dibombardir oleh Israel. Maka anak ini dijahit tanpa menggunakan obat bius. Apa yang dia lakukan? Ketika dia dijahit itu, dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya mungkin pernah cerita tentang seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Pernah dengar Urwah bin Zubair? Yang ketika kakinya harus diamputasi, beliau ditawarkan oleh tabib-tabib itu, "Wahai Abdullah, wahai Syekh, kaki Anda ini harus diamputasi. Karena ada penyakit. Jadi si kaki itu luka, kemudian membusuk. Dan diamputasi, saya lupa nama penyakitnya apa. Ya, kemudian kata dokter-dokter itu, dokter zaman dulu ya, zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kata dokter, Anda harus menghirup kalau sekarang mungkin khamar. Anda harus minum khamar supaya kesadaran Anda hilang. Karena kalau Anda tidak minum khamar atau tidak menghirup sekarang mungkin heroin gitu ya, maka Anda akan merasa sakit. Kata Urwah bin Zubair, demi Allah aku tidak mau bagian tubuh ini hilang tanpa merasakan sakitnya. Kemudian kata mereka, ya sudah kalau begitu kami akan datangkan beberapa orang pemuda untuk memegangi badanmu supaya kau tidak tidak berontak. Kata Urwah, tidak perlu. Aku akan menenangkan diriku dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Urwah bin Zubair ketika menjalani proses operasi, ya waktu itu amputasi, beliau melantunkan ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu lututnya disebit, ya, disayat oleh pisau, kemudian disebutkan tulangnya itu dipotong dengan minicyan itu gergaji. Ya, dipotong dengan gergaji dan ketika patah, ketika sudah copot kakinya, apa yang dilakukan oleh dokter? Ujung lutut yang yang selesai diamputasi itu dicelupkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Jadi minyak goreng dipanaskan, lalu lututnya dimasukkan. Kebayang yang terjadi apa? Yang dirasakan apa? Urwah bin Zubair ketika itu beliau merasa sakit yang luar biasa sampai kemudian pingsan seharian, dan itulah hari di mana Urwah bin Zubair meninggalkan zikir kepada Allah, meninggalkan tilawah sepanjang hidupnya 1 hari. Itu karena apa? Karena pingsan
setelah melakukan atau setelah menjalani operasi apa? Amputasi. Di kita sekarang orang lagi kritis, lagi dirawat, mau dioperasi, gini. Ya, saya pernah mengantar seorang pasien, ya, di ruang tindakan di Sorea. Ini pasien yang mau mendapatkan tindakan dari dokter. Itu mereka sambil nunggu giliran ditindak oleh dokter di ruang operasi, di ruang bedah, main game. Saya tengok ternyata lagi ngasih makan cacing katanya, gitu. Masya Allah. Padahal harusnya apa? Harusnya kita mengisi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Ya, seolah mereka itu apa ya namanya, punya keyakinan bahwa mereka akan diberikan umur panjang. Padahal kalau masuk ruang operasi itu potensi untuk mengalami kegagalannya kan sangat besar. Ya, salah mutusin urat aja kan itu udah fatal. Ya, makanya sebaik-baiknya hal yang dilakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup? Baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan memberikan manfaat yang baik untuk saya pribadi dan untuk ikhwan sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan kebenaran dan mengikutinya, dan mendengarkan sesuatu itu salah kemudian kita mengintikan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.